Siap, Pak Andi, mentornya juga sudah ready. Monggo silakan Pak Andi Solihin Mahmud, saged share screen nggih untuk memaparkan rancangan aktualisasinya. Silakan. Oke, Baik, monggo terima kasih silakan. Ibu. Apakah sampun terlihat nggih? Sudah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Solhin Mahfud, penghulu ahli pertama di KUA Kecamatan Serumbung. Dalam kesempatan ini, saya mau mempresentasikan hasil rancangan aktualis saya dengan judul Optimalisasi Media Sosial sebagai Sarana Diseminasi eh, Layanan Informasi Publik di KUA Kecamatan Serumbung. Eh, Sebelumnya, saya menemukan beberapa isu di sini, di antaranya adalah rendahnya partisipasi calon pengantin milenial terhadap bimbingan pernikahan konvensional ataupun klasik, yang mana ini masuk kategori manajemen ASN. Yang kedua adalah belum optimalnya pengelolaan administrasi kantor di KUA Serumbung. Ini juga masuknya manajemen ASN. Yang ketiga adalah kurangnya profesionalisme dalam memberikan pelayanan di KUA Serumbung. Ini juga masuk di manajemen ASN. Yang keempat adalah belum optimalnya penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi di KUA Serumbung. Ini masuknya Smart ASN. Yang kelima adalah belum tersedianya layanan pemeriksaan Jatin dan Wali berbasis digital di KUA Serumbung. Kemudian dari beberapa isu ini saya masukkan ke dalam tabel APKL, yang mana peringkat pertama adalah belum optimalnya penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi di KUA Serumbung. Dari beberapa isu saya juga memasukkan lagi ke dalam tabel USG, yang mana di sana peringkat pertama adalah belum optimalnya penggunaan media sosial sebagai sarana penyebaran informasi di KUA Serumbung. Dari beberapa isu itu, kemudian saya analisis terakhir menggunakan USG, kemudian saya masukkan lagi ke dalam diagram Fishbone, yang mana di situ mainnya adalah belum ada petugas khusus admin medsos, yang kedua kurang minatnya motivasi untuk mengelola media sosial, selanjutnya tidak semua ASN memiliki literasi digital yang memadai, kemudian metodenya tidak ada perencanaan konten ataupun konten plan, baik itu mingguan ataupun bulanan, kemudian belum ada SOP pengelolaan konten media sosial, kemudian belum terintegrasi dengan program kerja KUA. Dari materialnya adalah budaya kerja belum mendorong digitalisasi informasi, minimnya pelatihan penggunaan aplikasi desain, kemudian akses perangkat, yang terakhir akun Instagram hanya sebatas untuk unggahan dokumentasi. Selanjutnya, milunya budaya kerja belum mendorong digitalisasi informasi, kemudian tidak adanya evaluasi rutin terhadap aktivitas media sosial, yang terakhir fokus kerja masih dominan pada pelayanan offline. Dari diagram Fishbone ini, saya menemukan bahwa dari sisi mainnya adalah belum ada petugas medsos, yang kedua tidak ada perencanaan konten ataupun konten plan, yang ketiga adalah tidak ada evaluasi rutin terhadap efektivitas media sosial. Kemudian dari beberapa isu, dari core isu yang saya temui, eh, gagasan kreatif yang akan saya lakukan adalah pertama, melakukan koordinasi dengan pemimpin untuk pembentukan tim medsos atau tim pengelola konten media sosial. Yang kedua adalah melakukan penyusunan konten ataupun konten plan. Yang ketiga adalah mengadakan pelatihan singkat literasi digital untuk ASN. Yang keempat, melakukan kolaborasi dengan penyuluh agama. Yang terakhir adalah melakukan monitoring dan evaluasi atau engagement. Selanjutnya, eh, di sini saya memaparkan rencana jadwal. Jadi di minggu ketiga Agustus itu adalah pembentukan tim pengelola konten digital. Kemudian minggu keempatnya penyusunan rencana. Kemudian September minggu pertama adalah pelatihan singkat literasi digital.
Kemudian kolaborasi dengan penyuluh agama itu di minggu keduanya. Kemudian yang terakhir adalah monitoring ataupun evaluasi. Kemudian kendala dan antisipasi yang akan mungkin terjadi eh, di antaranya adalah keterbatasan kemampuan ASN dalam mengelola media sosial dan membuat konten. Kemudian terbatas sarana pendukung seperti kamera berkualitas, laptop ataupun koneksi. Kemudian kesibukan pegawai sehingga waktu untuk membuat konten terbatas. Yang keempat, kurang koordinasi dengan tokoh masyarakat atau penyuluh agama dalam kolaborasi konten. Kemudian respon masyarakat yang masih rendah terhadap publikasi awal. Yang terakhir adalah tidak ada SOP baku terkait pengelolaan akun resmi KUA. Dari kendala ini, saya juga di sini memaparkan antisipasinya. Dan yang terakhir adalah harapannya rancangan ini diharapkan bisa optimal peran media sosial KUA Serumbung sebagai sarana penyebaran informasi publik. Sepertinya, ngoten Ibu, terima kasih. Nggih, terima kasih nggih untuk Mas Andi Solihin sudah memaparkan rancangan aktualisasinya. Monggo selanjutnya penguatan serta dukungan nggih dari mentor Bapak Haji Mustaqim SHI disilahkan. Terima kasih Ibu atas waktunya. Pertama saya akan Nggih. secara prinsip tentunya akan dukung atas program rencana dari CIP. Tidak yang saya sampaikan bahwa akan oleh Mas Wisnu ini akan jawab tuntutan pelanggan dan Suaranya ini Pak Double mantul ya. double. Suaranya kok double nggih, Pak? ngapun tak double bunyi. Ya ini ndak ini. Halo? Nggih, ini ndak Pak sudah. Ya. Sudah nggih? Nggih. Oke. Oke, terima kasih. Yang pertama secara pribadi dan institusi, Ibu, saya memberikan dukungan penuh atas rencana aktualisasi yang akan dilaksanakan oleh Mas Andi Solihin yang mungkin sekitar 1-2 bulan ke depan, di KUA Kecamatan Selubung. Yang kedua, tentang pentingnya apa yang akan dilakukan oleh Mas Andi Solihin adalah tentunya dalam menjawab tuntutan pelayanan publik saat ini yang semakin lama semakin menuntut kita untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan tentunya lebih cepat. Minimal dalam dua hal. Yang pertama dalam kecepatan atau kemudahan dalam mengakses informasi di KUA Kecamatan Selubung, sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Mas Andi bahwa di KUA Selubung memang belum optimal dalam memanfaatkan media sosial sebagai sumber informasi KUA Kecamatan Selubung karena mengingat keterbatasan SDM juga sebagai prasaran. Kami harap nanti selain menjadi rencana aktualisasi, kami harap juga ada kegiatan lanjutan menjadi sesuatu yang penting untuk dilakukan dalam rangka memperkuat pelayanan di KUA Kecamatan Selubung. Terus yang kedua adalah responsivitas. Jadi ini saya kira penting dalam rangka memberikan respon cepat atas kebutuhan dan keluhan yang mungkin terjadi di KUA Kecamatan Selubung, di mana selama ini kita menjawab respon-respon atas keluhan masyarakat itu hanya bisa dilakukan secara manual saja. Ketika masyarakat datang ke kantor, menyampaikan keluhan, terus kita kemudian memberikan solusi atau penjelasan terhadap pelayanan. Ke depan, kami harap dengan adanya rancangan aktualisasi ini bisa menjadi bagian dari alat KUA dalam pemanfaatan media sosial untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal kecepatan respon terhadap keluhan dan menjawab kebutuhan dari masyarakat Kecamatan Selubung secara khusus. Saya kira demikian Ibu yang bisa saya sampaikan. Oke. Baik, Terima matur kasih. nuwun nggih. Matur nuwun Pak Mustaqim nggih untuk penguatan serta dukungannya. Monggo selanjutnya Bu Uun selaku penguji disilahkan. Terima kasih Mbak Ratna selaku moderator. Terima kasih Pak Mustaqim yang telah memberikan penguatan juga bimbingan sebelumnya kepada eh, peserta kita hari ini yang telah tadi memaparkan rancangan aktualisasinya ya, terkait dengan
eh, optimalisasi medsos sebagai sarana diseminasi informasi layanan publik di KUA Kecamatan Serumbung. Pertama untuk judul, ya, izin ini saya memberikan eh, beberapa masukan terkait dengan tugas saya selaku penguji. Eh, untuk judul ini, saya tadi mikir-mikir Kecamatan Serumbung itu di mana ya? Hmm. Ya, Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang. Magelang, Bu. Ya, itu tolong dilengkapi karena tidak semua kalau apa kecamatan biasanya kecamatan Pak itu agak terlalu kecil ya, paling nggak kabupaten ya, Nggih, Bu. ditambahi kabupatennya. Kemudian yang kedua yang judul ini kegiatannya apa, berbentuk apa, tempatnya di mana? Kegiatannya optimalisasi media sebagai sarana diseminasi informasi publik. Bentuknya apa? Di apa ininya? Kemarin rencana awal itu membuat kontennya, kemudian di-share ke Instagram, Bu. Nah, itu tulis aja. Oke, ditambah. Jadi apa? eh, kegiatannya dimasukkan ditambahkan di judulnya. Oh, nggih, Bu. Ya. Berarti ini yang mau dipakai yang Instagram ya. Saat ini sudah ada atau belum Instagramnya? Saat ini Instagramnya sudah ada, Bu. Kebetulan sudah, ya hanya bahasanya hanya masih ini, Bu. N9 atau pengumuman kehendak nikah biasanya. Nah, followernya berapa itu di situ? Followernya berapa ya, Bu ya? Sekitar, mohon maaf, Bu, sebentar. Nama IG-nya apa? KUA Serumbung, Bu. Mm-mm. Mm-mm. Followernya saat ini berapa? Follower saat ini 287 followers, Bu. 287. Oke. Kalau KUA kalau Kecamatan Serumbung itu sekitar berapa untuk apa penduduknya, ini rasio penduduknya? Hmm, Sekitar saja, enggak harus persis ini. Ada sekitar, 17 desa ya tadi ya saya cek di oke, sini ya. ada 17 desa. 17 desa kali satu desanya berapa? Ya. Maksudnya apa? Ini kan kaitan dengan era medsos yang saat ini ya. Maka kenapa saya tanyakan jumlah follower ini juga nanti agar bisa menjadi eh, apa? Masuk juga ke sini untuk penambahan jumlah follower. Oh, Karena oke. itu berkaitan dengan akses ketersebaran akses informasi yang nanti mau dibuat. Kalau followernya terbatas kan berarti akses informasi ini nggak tersebar. Oh, oke, Bu. Gitu. Kemudian untuk tahapan kegiatan yang satu melakukan konsultasi ya, bukan koordinasi dengan pimpinan konsultasi untuk dan koordinasi dengan tim medsos. Oh, oke. Oke. Ya. SK tim, pembagian tugas, kemudian penyusunan rencana konten plan, identifikasi informasi yang dibutuhkan. Ini tidak hanya identifikasi jenis informasi yang dibutuhkan, tapi juga eh, penyusunan konten terhadap identifikasi informasi tersebut. Oke, oke, oke. Kan baru identifikasi jenis informasi, terus penyusunan jadwal unggahan. Nah ini apa kemudian yang mau dibikinkan? Kemarin rencananya awal itu Mm-mm. pembuatan question dan answer dulu, Bu, untuk memulai apa yang harus
kita mau mulai dari awal gitu, Bu. Contoh misalkan Mm-mm. mulai dari syarat-syarat pernikahan apa aja, terus kemudian alurnya, dan nanti kita buatkan. Contoh seperti alur itu nanti kita buatkan alur, terakhir nanti kita kasih barcode yang mana di situ langsung masuk ke SIM K4 untuk memudahkan Catin itu melakukan pendaftaran secara online mandiri maksudnya gitu, Bu. Maksud saya di tahapan kegiatan setelah identifikasi jenis informasi adalah penyusunan kontennya. Ada penyusunan kontennya. Ada ini dimasuk di mana? Oh, kan yang di bawah penyusunan materi pelatihan. Ini kok kontennya mana ini pembuatan kontennya? Pembuatan kontennya setelah itu, Bu. Eh di nomor 4 kalau nggak salah nggih. Ini kolaborasi dengan penyuluh agama dan pegiat medsos lokal. Oh, nomor 3, Bu. Sesi praktik membuat konten itu, Bu. Di tahapannya kan mulai menyusun materi, kemudian eh, mengajarkan teknik desain konten sederhana itu, kemudian memberikan pemahaman etika medsos, kemudian Ini kan sesi pada praktik. tahapan pelatihannya masuk Berat. di situ. Berarti kan kalau eh, pembuatan konten hanya pada saat di pelatihan singkat literasi digital, setelah pelatihan itu selesai kan pembuatan kontennya terputus. Hmm, nanti harapannya kan tiap minggu itu kita eh, terjadwal gitu loh, Bu, rutin harapannya. Nah, ya maksudnya di situ. Jadi di ada tahapan tidak hanya penyusunan rencana konten, tapi melakukan pembuatan kontennya. Oh, oke. Saya di situ. Terus itu maksudnya eh, evaluasi engagement itu apa? Kalau yang insight-nya itu nanti kita bisa melihat ini, Bu, nambahnya followers, terus nanti apa namanya, kita juga bisa melihat yang mengunjungi itu berapa kayak gitu, Bu. Kalau yang terutama yang di fitur insight Instagram itu nanti ada yang apa ya, istilahnya diagramnya gitu loh, Bu, mulai ya like, comment, share, itu nambah sekian persen seperti itu, Bu. Kita mantaunya lewat situ. Oke. Ini ya mungkin bahasanya sih yang belum begitu ini ya familiar ya Oke. evaluasi engagement. Mungkin bisa dibahasakan yang lebih familiar. Nah, oke, Bu. Karena kalau arti secara literal apa engagement itu kan pertunangan ya. Ya, Oke, Bu. ini saya tadi mikir-mikir apa ini evaluasi engagement gitu. Kalau tadi yang dimaksud itu ya monggo bahasanya apa yang lebih jadi ketika sekali ini tuh sudah paham gitu ya. Oke, Bu. Terus ini untuk penulisan kendala dan antisipasi Oke. itu tidak berdiri sendiri, tapi kegiatannya apa? Tadi ada 5 kegiatan, itu terus kemudian kendalanya apa, antisipasinya apa. Oh, oke, Bu. Oke. Jadi misalnya di kegiatan satu pembentukan tim dan tim pengelola konten digital. Ini dimitigasi kira-kira kendala pada kegiatan satu ini apa, antisipasinya apa, gitu. Baik, Bu. Disesuaikan dengan kegiatannya. Ya. Oke. Terus kemudian daftar pustakanya masih kosong. Ada tulisannya aja. Dilengkapi ya. Oke, Bu. Oke. Ya ini sudah ada tulisannya tapi nggak ada ini. Oke. Itu ya.
Nggih, beberapa catatan untuk Saudara Andi Solihin Mahfud. iya, Pada prinsipnya bisa dilaksanakan nanti sebagai sarana medsos, mungkin tidak hanya Instagram ya, ke depan juga yang mungkin saat ini yang kayaknya saat ini Instagram itu sudah agak mulai ini. Kalau era saya dulu sama Mbak Ratna pas masih muda-muda Facebook. Facebook. Ya, sekarang Facebook kan ya masih tapi sudah Iya. agak ini Instagram itu sudah beberapa waktu Saya ganti kemarin. Ya. TikTok. Sekarang tuh TikTok sekarang yang lagi FYP itu yang lagi booming itu. Ya, monggo nanti ke depan eh, bisa mana medsos yang memang itu lebih banyak digunakan di masyarakat sekitar karena layanan di sana gitu. iya, Bu. Oke, demikian, terima kasih Pak Mustaqim. Semoga terus memberikan arahan dan bimbingan pada Saudara Andi Solehin Mahfud dan selamat untuk melaksanakan rancangan aktualisasinya, terus menebarkan manfaat untuk menjadi ASN yang memberikan dampak eh, kepada masyarakat. Terima Iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Baik, masukannya. nggih, matur nuwun Bu Uun nggih atas masukannya. Monggo Pak Andi Solikin nanti bisa diperbaiki sesuai arahan masukan dari Bu Uun nggih. Matur nuwun Pak Mustaqim, monggo bisa melanjutkan Sami Bu. aktivitas yang lainnya. Baik, untuk selanjutnya Pak Ahyan Putra gitu nggih sudah siap didampingi oleh